literasi atau literasi keluargaan adalah kemampuan kita sebagai warga negara untuk memahami hak, kewajiban, nilai, dan peran dalam berbangsa dan bernegara, termasuk kesadaran hukum, demokrasi, toleransi, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang pertahanan nasional. Pertahanan nasional adalah kemampuan bangsa ataupun negara dalam menghadapi suatu ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke poin komponen pertahanan nasional. Untuk komponen pertahanan nasional itu dibagi ke beberapa poin. Yang pertama ada komponen sosial dan juga budaya. Yang kedua ada komponen politik. Yang ketiga ada komponen ekonomi. Yang keempat itu ada komponen pertahanan dan juga keamanan. Dan yang terakhir ada komponen ideologis. Dan selanjutnya kita masuk ke poin faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan nasional. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi, yang kedua yaitu ada faktor sosial dan juga budaya, yang ketiga itu ada faktor politik, yang keempat ada faktor geografis, dan yang terakhir ada faktor demografi. Nah, lalu apa hubungannya kalau warga kita mempunyai literasi keluargaan yang tinggi, otomatis bangsa kita akan menjadi lebih kuat karena warganya akan sadar tentang hukum, terus warganya juga akan saling menghargai, dan warganya juga akan aktif dalam pembangunan. Bayangkan jika warga kita itu literasi keluarganya cukup rendah, mudah terprovokasi. Bayangkan kalau warga kita cuek, tidak taat aturan, mudah terprovokasi, itu akan sangat mengancam bagi bangsa Indonesia ini. Jadi, literasi keluargaan adalah fondasi untuk memperkokoh bangsa Indonesia. Harus menghargai hak-hak orang lain dan juga harus bersikap manusiawi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menjaga persatuan dan suku, budaya, dan agama. Hai, kita dari Bandung, kita orang Sunda, Dan kita punya teman dari Tangerang, yaitu Halo, aku dari Tangerang, aku orang Betawi. dan kita berteman saling menyayangi satu sama lain. Yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pengelolaan perwakilan. Kita harus ikut serta dalam demokrasi seperti bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Dan sekali nanti kita kapan hari apa sih ini? Hari Kamis, Bisa sih. Jadi libur hari Senin sama Kamis. Sabtu, Minggu. Kenapa kita nggak hari Minggu aja? Karena kan sih Seninnya kita libur nih, kita bisa istirahat. Iya juga ya. Boleh sih, aku sih setuju. Tapi kayaknya juga pada bisa semua ya kalau Minggu ya. Ya, pastilah. Pasti kan hari libur. Ya udah kalau gitu Minggu aja. Yuk. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berusaha menciptakan kesejahteraan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang. Siti, lihat deh, aku kemarin habis melukis. Ih keren, itu gambar pertama kamu? Iya, ini aku kemarin tuh bosen banget di kosan. Aku tuh melukis akhirnya. Bagus lah. Bagus loh, ternyata kamu punya bakat gambar gini. Keren. Bisa aja. Apakah penting literasi kewargaan sebagai ketahanan nasional Indonesia?
berbasis Pancasila? Tentu saja penting, karena di era sekarang tantangan yang kita hadapi juga semakin besar. Lalu informasi yang kita dapatkan juga semakin cepat. Terkadang ada beberapa informasi yang seringkali disalahgunakan sebagai media hoak, ujaran kebencian, dan juga sikap intoleran. Nah, disinilah literasi keluargaan sebagai ketan Indonesia berbasis Pancasila ini berperan penting, yaitu agar benteng masyarakat tetap terjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa literasi kewargaan bukan hanya sebagai pengetahuan saja, tapi sebagai praktik nyata sebagai warga negara. Jika warga Indonesia mengamalkan literasi kewargaan di kehidupan sehari-hari dan yang melandaskan Pancasila, maka ketahanan nasional kita akan semakin kuat. Warga Indonesia akan semakin tangguh, adil, dan bermartabat di era globalisasi. Oleh karena itu, mari kita tanamkan di kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.